Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 4011868. Di sini saya tidak sendiri, dia akan ditemani oleh rekan saya. Yang pertama yaitu Intan Nur Lailatul Hasanah dengan NIM 4011851, dan selanjutnya yaitu Kusnul Khotimah dengan NIM 4011848, dan yang terakhir yaitu Mita Sulfiana dengan NIM 4011867. Di sini kami akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu terkait dampak konflik terhadap performasi kerja dan produktivitas organisasi. Karena di sini kita akan membahas terkait konflik, maka pembahasan yang pertama yaitu terkait definisi konflik, biar tidak adanya perbedaan persepsi terkait definisi konflik itu sendiri. Jadi, konflik adalah merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu yang lain, kelompok dengan kelompok yang lain, pada level yang berbeda-beda karena beberapa alasan atau penyebab utama. Penyebab utamanya apa? Yaitu diantaranya tujuan yang ingin dicapai itu berbeda dan alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Demikian definisinya. Yang selanjutnya adalah Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlilatul Hasanah dari Ekonomi Syariah HB semester 5, NIM 4011851. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris dengan pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut, atau satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif. Dengan makna lain, konflik dalam organisasi atau organization conflict adalah ketika ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, dan kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik peranan yang terjadi di dalam diri seorang, present role conflict, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang tersebut berlaku. Selanjutnya yaitu konflik antara peranan, internal conflict, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan, seperti seseorang yang menjadi mandor dalam perusahaan tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. Baik, saya Mita Sulfiana, NIM 4011867 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis konflik yang ketiga. Yang ketiga yaitu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, misalnya seorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas yang berlainan, atau dekan yang harus mengkoordinir semua kepentingan atau kebutuhan para ketua jurusan yang juga sangat bermacam-macam. Dan yang terakhir adalah konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Penyebab konflik. Yang pertama, penafsiran yang berbeda atas suatu hal perkara dan peristiwa yang sama. Yang kedua, kurangnya kerjasama antara pegawai dengan pemimpin komandan, antara pemimpin dengan pemimpin dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Yang keempat, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Dan yang terakhir adalah salah pengertian informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Baik, selanjutnya saya Kusnul Khotimah 4011859 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dampak konflik positif
Yang pertama, organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi, baik yang terlibat langsung dengan konflik maupun yang lain. Yang kedua, orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Yang ketiga, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diperlakukannya peraturan tentang upah gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang. Boleh jadi oleh pihak manajemen pemberlakuannya ditunda atau dibatalkan. Yang terakhir, konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya, dampak konflik negatif. Yang pertama, komunikasi organisasi terlambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah dan akan terjadi antara individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkomunikasi sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. Yang terakhir, bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflik pun ikut merasakan dampaknya, seperti situasi kerja yang tidak kondusif antara pegawai atau karyawan, muncul saling mencurigai, saling menyalahkan, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antara individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.